Terdapat formasi gunung yang terkenal di Jawa Tengah, yang biasa disebut Triple S, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Slamet. Saya yang sebelumnya tak pernah bermimpi untuk bisa menggapai puncak ketiganya, namun setelah Agustus lalu berhasil sampai puncak Sindoro yang tak lain es yang kedua, saya pun jadi punya angan-angan. Kenapa tidak sekalian saja menyelesaikan misi Triple S, menggapai puncak es yang ketiga. Mumpung waktu, budget, dan kawan pendakian semuanya lengkap dan siap sedia. Dan ini adalah cerita saya dan tim ketika mendaki gunung tertinggi Jawa Tengah, Gunung Slamet. Setelah berdiskusi untuk menetapkan waktu yang pas, akhirnya saya dan tim Puncak Sumbing Sindoro setuju untuk berangkat ke Gunung Slamet tanggal 24 sampai 25 November 2020. Rencananya saya dan tim akan mendaki via Bambangan di Purbalingga. Perjalanan dari Magelang ke Basecamp Bambangan memerlukan waktu sekitar 3-4 jam menggunakan mobil. Jadi sampai Basecamp sekitar pukul 1 pagi. Mengingat kita berangkat pukul 10 malam dari Magelang. Kita berencana untuk tidur di Basecamp dan mendaki keesokan harinya. Pagi berikutnya kita sudah berada di Basecamp Bambangan Gunung Slamet, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan saat pendakian, termasuk mengurus simaksi. Sebenarnya simaksi sudah diurus dari semalam, hanya saja dokumen persyaratannya baru kita serahkan pagi ini. Biaya simaksi Gunung Slamet adalah 25.000 per orang, dan untuk fasilitas Basecamp bayar masing-masing sesuai apa yang digunakan. Yang menarik dari Basecamp Bambangan ini adalah kita sudah bisa menikmati sunrise dan samudra awan di kejauhan. Pokoknya mantap. Setelah puas menikmati sunrise, kita bersiap-siap, packing ulang, dan tak lupa untuk sarapan. Basecamp Bambangan ini juga menyediakan makan, jadi tak perlu repot beli makan yang jauh-jauh. Oh iya, di pendakian kali ini kita bareng sama pendaki asal Solo Tigo. Mereka adalah Mas Nova dan Mbak Rista. Jadi untuk pendakian kita ke Gunung Slamet ini jadi berenam. Jam 7 tepat kita mau mulai pendakian. Bersyukur langit cukup cerah ketika kita memulai pendakian. Target untuk camp adalah di pos 7 atau jika tidak memungkinkan di pos 5. Gunung Slamet via Bambangan ini terdapat 9 pos, 3 pos bayangan, dan 1 sumber mata air di pos 5. Puncak tertingginya di 3.428 mdpl. Uniknya, terdapat warung di setiap pos sampai di pos 5. Namun, warung akan buka jika pas weekend atau hari libur di mana pendaki lumayan ramai. Sebenarnya dari Basecamp sampai pos Pondok Pemuda sudah ada jasa ojek, tapi karena jarak yang saya rasa tidak terlalu jauh dan juga sekalian pemanasan, kali ini kita tidak menggunakan jasa ojek. Jarak Basecamp ke pos Pondok Pemuda sekitar 30 menit dengan jalanan sudah berupa jalan bersemen. Tidak terlalu menanjak, ya cukup untuk pemanasan. Pos Pondok Pemuda ini berada di ketinggian 1.500 mdpl. Pos ini merupakan pos pengantaran terakhir ojek gunung. Lanjut jalan menuju pos 1 Pondok Gembirung di ketinggian 1937 mdpl. Tapi sebelumnya kita harus melewati pos 1 bayangan terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pos 1 bayangan sekitar 1-1,5 jam mendaki. Treknya belum begitu sulit, belum terlalu menanjak, dan masih terdapat trek landai. Vegetasi juga masih berupa semak, pepohonan masih jarang.
Jangan kaget jika kalian masih bertemu sepeda motor di trek menuju pos 1 Bayangan, karena memang kebanyakan para penduduk menggunakannya untuk membawa hasil cari rumput atau mengantar bahan makanan untuk dijual di pos-pos Gunung Slamet. Setengah jam lagi. Satu jam berjalan, akhirnya kita sampai di pos 1 Bayangan. Iya, 1 jam dan baru pos Bayangan. Benar adanya di pos ini terdapat banyak warung, namun di hari itu hanya 1 warung yang buka. Kita istirahat sebentar sembari menikmati semangka yang dijual di warung. Seger. Makan semangka ketika di pendakian itu punya sensasi yang berbeda. Nggak percaya? Coba aja. Selesai istirahat, kita lanjut menuju pos 1 Pondok Gembirung. Jarak pos 1 Bayangan menuju pos 1 sekitar 1 jam mendaki. Treknya sudah mulai menanjak, namun belum terlalu berat. Dari sini kita sudah mulai memasuki vegetasi hutan. Pohon-pohon tua dan besar mulai menghiasi kanan kiri jalur. Menurut peta yang diberikan pihak basecamp, jarak terjauh adalah dari basecamp ke pos 1, pos 1 ke pos 2, dan pos 2 ke pos 3, yaitu masing-masing 2-3 jam mendaki.
Setelah 1 jam lebih berjalan, akhirnya kita sampai di pos 1. Terdapat beberapa warung di sini, namun hanya satu yang buka. Di sini kita istirahat sebentar dan tentu saja jajan-jajan. Nah, yang keren di pos 1 ini adalah kita masih dapat sinyal provider. Bahkan terkadang sinyal 4G. Lumayan lah buat update status atau sekedar berkabar dengan orang rumah. 15 menit istirahat, kemudian kita lanjut menuju pos 2 Pondok Walang di ketinggian 2256 mdpl. Tapi sebelumnya kita harus melewati pos 2 Bayangan. Trek menuju pos 2 Bayangan lebih menanjak dengan kontur jalan berupa tanah. Karena cuaca di Gunung Slamet akhir-akhir ini hujan, jalanan menjadi becek dan licin. Vegetasi sudah rapat, pohon-pohon besar menghiasi jalur pendakian. Sesekali, sambutan dari penghuni hutan di Gunung Slamet bersahutan, seakan menyapa dan mengucapkan selamat datang. Baru 30 menit berjalan, cuaca yang tadinya panas dan cerah seketika langsung berkabut tebal, menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Tapi tetap, kita berharap jangan hujan terlebih dahulu sebelum sampai camp area. Dan benar saja, tak lama gerimis mulai turun. Tapi kita di sini masih santai, belum mengeluarkan jas hujan. Beberapa menit kemudian, karena sudah semakin deras, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dan memakai jas hujan terlebih dahulu.
Kemudian lanjut untuk mendaki ke pos 2 Bayangan. Trek pendakian yang sebelumnya bisa dikatakan sudah licin, sekarang ditambah hujan. Pokoknya sempurna untuk pendakian kali ini. Satu jam dari pos 1, akhirnya kita sampai di pos 2 Bayangan. Pos 2 Bayangan ini bisa dikatakan adalah sebuah warung. Kurang tahu masih dipakai jualan atau tidak. Di sini kita beristirahat sebentar sebelum lanjut ke pos 2. 10 menit istirahat, kita lanjut ke pos 2 Pondok Walang. Jarak pos 2 Bayangan ke pos 2 tidak terlalu jauh, sekitar 30-45 menit mendaki, dengan trek yang menanjak. Sekitar 45 menit berjalan, kita sampai di pos 2 Pondok Walang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap pos di Gunung Slamet via Bambangan terdapat warung, tak terkecuali di pos 2 ini. Namun sayang, pada hari itu tidak ada yang buka. Di sini kita istirahat sebentar sembari ngobrol sama pendaki lain dan makan cemilan. Beruntung sekali ketika di pos 2 ini, kita bisa bertemu dengan penghuni Gunung Slamet. Dia adalah lutung. Iya, sekawanan lutung yang loncat ke sana kemari. Setelah lama istirahat di pos 2, kita lanjut mendaki ke pos 3 Pondok Cemara di ketinggian 2510 mdpl. Sekali lagi, sebelum ke pos 3, kita akan melewati pos 3 Bayangan. Satu pos persimpangan jalur antara Bambangan di Purbalingga dan Dipajaya di Pemalang. Jarak pos 2 ke pos persimpangan sekitar 1 jam mendaki, dengan trek yang masih menanjak
dan vegetasi yang belum begitu rapat, tapi pohon-pohon besar menghiasi kanan kiri jalur. Setelah 1 jam mendaki, sampailah kita di pos persimpangan. Ternyata di pos ini juga terdapat satu buah warung, namun sayang warungnya tutup alias tidak jualan. Karena mengejar waktu, kita tidak istirahat dan langsung lanjut ke pos 3. Jarak pos persimpangan ke pos 3 sekitar 1 sampai 1,5 jam mendaki. Treknya bisa dikatakan berat, menanjak, dan licin. Vegetasi didominasi semak tinggi, pohon beri hutan, dan tanaman gatal. Setelah 1 jam melewati trek yang aduhai, akhirnya kita sampai di pos 3 Pondok Cemara. Seperti pos-pos sebelumnya, pos 3 ini juga ada warung, tapi tutup semua. Pos 3 ini areanya cukup luas dan bisa dijadikan opsi atau pilihan untuk mendirikan tenda jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Hal ini juga didukung dengan adanya larangan atau bisa dibilang himbauan untuk tidak camp di pos 4. Jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, pilihan hanya ada 2, lebih baik camp di pos 3 atau memaksakan untuk camp di pos 5. Di pos 3 ini kita istirahat sebentar, masak untuk makan siang yang bisa dibilang kesorean. Setelah puas istirahat dan makan siang, kita lanjut ke pos 4 Samarantu di ketinggian 2688 mdpl. Nah, sekarang tidak ada lagi pos bayangan, tapi langsung pos sebenarnya. Jarak pos 3 ke pos 4 sekitar 45 menit sampai 1 jam mendaki, dengan trek didominasi tanjakan, tapi tidak separah pos 2 ke pos 3. Vegetasi terkadang sangat rapat, hingga beberapa kali semak-semak seperti membentuk terowongan di jalur pendakian.
Sebelumnya dijelaskan kalau kita dilarang atau dihimbau untuk tidak camp di pos 4. Sebenarnya terdapat beberapa alasan atau 2 alasan kenapa kita tidak boleh camp di pos 4. Alasan pertama adalah karena pos 4 areanya sempit, jadi tidak ada tempat untuk mendirikan tenda. Dan alasan kedua adalah karena mistisnya. Menurut cerita yang beredar selama ini dan yang sering saya baca, pos 4 ini bisa dibilang pos yang angker. Cerita beberapa pendaki yang pernah camp di pos ini, mungkin karena terpaksa, mereka sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Terlepas dari namanya, pos 4 Samarantu yang artinya hantu yang samar-samar, akhirnya pos ini menjadi ikon yang terkenal ketika mendaki di Gunung Slamet via Bambangan. 45 menit mendaki sampailah kita di pos 4 Samarantu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pos 4 ini tempatnya sempit, tidak ada area yang bisa digunakan untuk camp, dan tentunya tidak ada warung. Setelah istirahat sebentar di pos 4 karena untuk mengejar waktu yang semakin sore, kita lanjut menuju pos 5 Samyang Rangkah di ketinggian 2795 mdpl. Jarak pos 4 ke pos 5 sekitar 45 menit sampai 1 jam mendaki. Trek pendakian masih menanjak namun tidak terlalu berat. Vegetasi bisa dibilang lebih rapat dengan masih didominasi pepohonan besar.
1 jam mendaki, sampailah kita di pos 5 Sambiang Rangkah. Pos ini areanya cukup luas, merupakan camp area kedua setelah pos 3. Di pos 5 ini juga terdapat banyak warung, namun saat itu tidak ada yang buka. Pos 5 ini merupakan pos satu-satunya yang terdapat mata air, akan tetapi harus turun dulu ke bagian sisi tebing pos 5. Karena masih sesuai rencana untuk camp di pos 7, kita tidak berlama-lama istirahat, mengingat waktu sudah semakin sore. Di pos 5 ini kita hanya istirahat sebentar, isoma, dan mengisi persediaan air guna di pos 7 nantinya. Setengah jam berlalu, kita lanjut jalan menuju pos berikutnya, yaitu pos 6 Sambiang Katebonan di ketinggian 2909 mdpl. Jarak pos 5 ke pos 6 tidak terlalu jauh, sekitar 40 sampai 45 menit mendaki. Trek pendakian masih tetap menanjak dengan vegetasi yang rapat. Rencana sampai pos 7 sebelum maghrib ternyata meleset. Belum sampai di pos 6, suara adzan maghrib berkumandang. Ya sudah, karena sudah terlanjur jalan, kita teruskan menuju pos 7 sesuai rencana awal. Karena tidak mungkin untuk balik lagi ke pos 5. Karena sudah gelap ditambah lagi rapatnya hutan, kita jalan ditemani headlamp. Meskipun pikiran berkecamuk, entah karena apa, namun hati selalu memotivasi untuk terus berpikir positif. Paham kan maksudnya? Guys. Tolong nanti subscribe ya. 30 menit berlalu, sampailah kita di pos 6 Sambiang Katebonan. Di sini kita bertemu rombongan lain, yang ternyata dari Solo Tigo dan Magelang juga. Bersyukur bertemu mereka, jadi ada temannya untuk ke pos 7. Pos 6 ini areanya sempit, mungkin hanya muat 1-2 tenda saja. Tak berlama-lama istirahat, kita lanjut ke pos 7 Sambiang Kendit dengan ketinggian 3040 mdpl. Tujuan camp kita. Informasinya areanya cukup luas, cukup untuk beberapa tenda. Jarak pos 6 ke pos 7 sekitar 45 menit sampai 1 jam mendaki. Dengan trek pendakian menanjak dan lumayan berat. Vegetasi sudah mulai terbuka, dengan kanan kiri jalur akan dijumpai pohon edelweiss yang tinggi-tinggi. Namun sayang karena bukan musimnya berbunga, yang ada hanyalah bunga yang telah mengering. Kontur trek yang berupa tanah sedikit menyulitkan saat mendaki. Ditambah lagi karena bekas hujan, jadi sedikit lebih licin. View atau pemandangan gemerlap kota terpancar di sisi timur gunung, atau sisi yang membelakangi kita saat mendaki. Mulai dari kota Wonosobo sampai kota Pemalang. Bersyukur malam ini cuaca lumayan cerah. Berharap akan tetap cerah sampai besok pulang.
Setelah 1 jam mendaki, akhirnya kita sampai di pos 7 Sombyang Kendit. Camp area terakhir Gunung Slamet via Bambangan. Jika dilihat pos 7 ini, tempatnya bisa dibilang tidak seluas pos 5. Saran saya, jika pada hari pendakian ramai, alangkah baiknya untuk camp di pos 5 saja. Setelah menemukan tempat yang pas, kita langsung mendirikan tenda untuk selanjutnya masak untuk makan malam, kemudian istirahat tidur. Rencana summit attack sekitar jam 3 pagi. Ya, memang harus pagi-pagi buta. Mengingat jarak pos 7 ke puncak masih lumayan jauh, sekitar 3-4 jam mendaki. Dan juga karena cuaca. Karena biasanya jam-jam 10 ke atas akan kabut. Jadi memang lebih baik sampai puncak pagi sebelum jam 8. Oke, selamat tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Summit Attack Puncak Gunung Slamet 3428 mdpl. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih.